Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya. Kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengumpulan data di penelitian kuantitatif. Di mana pengumpulan data saat penelitian berlangsung atau berproses, peneliti harus mengumpulkan data untuk memperoleh data yang diinginkan dan dapat mempengaruhi kualitas data hasil penelitian. Hal utama yang perlu diperhatikan yaitu kualitas instrumen penelitian dan juga kualitas pengumpulan data. Kualitas instrumen penelitian berhubungan dengan validitas dan reliabilitas instrumen, sedangkan kualitas pengumpulan data berhubungan dengan ketepatan cara-cara yang digunakan untuk mengumpulkan data. Pengumpulan data sendiri terbagi menjadi dua sumber primer maupun sumber sekunder. Sumber primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data kepada pengumpul data, sedangkan sumber sekunder merupakan sumber data yang tidak langsung memberikan data kepada pengumpul data. Teknik pengumpulan data itu ada tiga: interview atau wawancara, kuesioner atau angket, dan juga observasi. Interview atau wawancara di penelitian kuantitatif, wawancara digunakan saat melakukan penelitian pendahuluan atau preliminary research untuk menemukan permasalahan yang akan diteliti dan untuk mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam dan jumlah respondennya sedikit. Teknik pada interview atau wawancara ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self report. Dikutip dari Hadi tahun 86 mengemukakan bahwa yang perlu dipegang oleh peneliti dalam menggunakan metode interview atau wawancara dan kuesioner ataupun angket yaitu responden adalah orang yang paling tahu tentang dirinya sendiri. Yang dinyatakan responden kepada peneliti adalah benar dan dapat dipercaya. Interpretasi responden tentang pertanyaan-pertanyaan yang diajukan peneliti kepadanya adalah sama dengan apa yang dimaksud oleh peneliti. Interview atau wawancara dapat dilakukan secara terstruktur maupun tidak terstruktur. Dapat dilakukan melalui tatap muka maupun menggunakan alat bantu elektronik lainnya seperti telepon, handphone maupun tape record. Wawancara struktur digunakan sebagai teknik pengumpulan data bila peneliti telah mengetahui dengan pasti tentang informasi apa yang akan diperoleh. Dalam melakukan wawancara, peneliti harus menyiapkan instrumen pertanyaan berupa pertanyaan-pertanyaan tertulis dengan alternatif jawaban yang telah disediakan oleh peneliti. Sebagai contoh, terdapat dua contoh pertanyaan. Yang pertama, bagaimanakah pendapat saudara terhadap kepemimpinan di organisasi ini? Kedua, bagaimanakah pendapat saudara terhadap kinerja organisasi di organisasi ini? Dengan wawancara terstruktur, setiap responden diberi pertanyaan yang sama dan peneliti mencatatnya. Sedangkan wawancara tidak terstruktur merupakan wawancara yang bebas, di mana peneliti tidak menggunakan pedoman wawancara yang telah tersusun secara sistematik dan lengkap untuk pengumpulan datanya. Pedoman yang digunakan berupa garis besar dari permasalahan yang akan ditanyakan. Contoh pertanyaannya, bagaimanakah pendapat saudara terhadap kepemimpinan yang ada di organisasi ini dan bagaimana dampaknya terhadap kinerja organisasi. Nah, wawancara tidak terstruktur atau terbuka sering digunakan untuk penelitian pendahuluan atau preliminary research untuk penelitian yang lebih mendalam. Pada penelitian pendahuluan, peneliti berusaha mendapatkan informasi awal tentang berbagai isu permasalahan yang ada pada tempat sehingga peneliti dapat menentukan secara pasti permasalahan atau variabel apa yang harus diteliti. Untuk mendapatkan gambaran permasalahan yang lebih lengkap, maka peneliti perlu melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang mewakili berbagai tingkatan yang terdapat pada tempat yang diteliti. Misal akan melakukan penelitian tentang kinerja organisasi paskibra, maka dapat dilakukan wawancara dengan pengurus organisasi yang terlibat. Kuesioner atau angket. Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawab.
Kuesioner merupakan teknik pengumpulan data yang efisien bila peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diukur dan tahu apa yang diharapkan dari responden. Selain itu, kuesioner cocok digunakan bila jumlah responden cukup besar dan tersebar di wilayah yang luas. Kuesioner dapat berupa pertanyaan atau pernyataan tertutup atau terbuka, dapat diberikan kepada responden secara langsung atau dikirim melalui pos maupun internet. Sekarang, pada tahun 92 mengemukakan beberapa prinsip dalam menyusun penulisan kuesioner atau angket, yaitu prinsip penulisan, prinsip pengukuran, dan juga penampilan fisik. Prinsip penulisan menyangkut beberapa faktor, yaitu isi dan tujuan pertanyaan, bahasa yang digunakan yaitu mudah, tidak menanyakan hal-hal yang sudah lupa, pertanyaan tidak mengarahkan, panjang pertanyaan, dan urutan pertanyaan. Prinsip pengukuran kuesioner yang diberikan kepada responden merupakan instrumen penelitian yang digunakan untuk mengukur variabel yang akan diteliti. Oleh karena itu, instrumen angket harus dapat untuk mendapatkan data yang valid dan reliable tentang variabel yang diukur. Agar diperoleh data penelitian yang valid dan reliable, maka perlu diuji validitas dan reliabilitasnya terlebih dahulu sebelum diberikan pada responden. Bila instrumen data tidak valid dan tidak reliable, maka hasil yang diperoleh tidak valid dan tidak reliable. Tampilan fisik, tampilan kuesioner akan mempengaruhi respon atau keseriusan responden dalam mengisi kuesioner. Maka disarankan untuk membuat tampilan kuesioner dengan bahan kata yang tidak terlalu murah maupun tidak terlalu mahal. Observasi merupakan teknik pengumpulan data mempunyai ciri yang spesifik bila dibandingkan dengan teknik lainnya, yaitu wawancara dan kuesioner. Bila wawancara dan kuesioner berkomunikasikan dengan orang, lain halnya dengan observasi, di mana tidak terbatas pada orang dan juga pada objek-objek yang lainnya. Observasi adalah proses yang kompleks, prosesnya tersusun dari berbagai proses biologis maupun psikologis. Hal yang terpenting adalah proses-proses pengamatan dan ingatan menurut Hardy pada tahun 1986. Teknik pengumpulan data observasi pada penelitian kuantitatif digunakan berkaitan dengan perilaku manusia, proses kerja, gejala-gejala alam, dan juga responden yang diamati tidak berjumlah besar. Dalam prosesnya pengumpulan data, observasi dapat dibedakan menjadi observasi yang berperan aktif dan juga observasi yang berperan pasif. Dalam instrumen yang digunakan dapat dibedakan menjadi observasi terstruktur dan observasi tidak terstruktur. Observasi partisipasi. Dalam observasi ini, peneliti berperan aktif dalam kegiatan sehari-hari di tempat objek yang sedang diamati atau yang digunakan sebagai sumber data penelitian. Sambil melakukan pengamatan, peneliti ikut andil apa yang dikerjakan oleh sumber data dan ikut merasakan suka dukanya. Dengan observasi partisipasi, data yang diperoleh akan lebih lengkap, tajam, dan sampai mengetahui pada tingkat makna dari setiap perilaku yang nampak. Sedangkan observasi non-partisipasi itu sebaliknya, di mana peneliti tidak berperan aktif dalam kegiatan di tempat objek yang diteliti, melainkan menjadi pengamat independen di tempat objek yang diteliti. Observasi terstruktur merupakan observasi yang sudah dirancang sedemikian rupa secara sistematik tentang apa yang akan diamati, kapan, dan di mana tempat yang diteliti. Observasi terstruktur dilakukan jika peneliti tahu dengan pasti variabel yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti menggunakan instrumen penelitian yang telah teruji validitas dan reliabilitasnya. Pedoman wawancara terstruktur atau kuesioner tertutup dapat digunakan sebagai pedoman untuk melakukan observasi. Sedangkan observasi tidak terstruktur yang tidak dipersiapkan secara sistematis tentang apa yang akan diobservasi. Hal ini dilakukan karena peneliti tidak tahu secara pasti tentang apa yang akan diamati. Dalam melakukan pengamatan, peneliti tidak menggunakan instrumen yang baku tetapi berupa rambu-rambu pengamatan. Sekian dari penjelasan saya. Terima kasih. Suka like, subscribe, share bila bermanfaat, serta aktifkan lonceng agar mendapatkan notifikasi ilmu-ilmu baru yang bermanfaat. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.